pengalaman kerja minimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Selamat datang di channel aku. Salam kenal, aku Lili Hernawati. Teman-teman, kali ini kita akan kembali membahas seputar P3K tahun 2023. Dan pada video kali ini saya khusus membahas mengenai perbedaan dari P3K Guru, P3K Tenaga Kesehatan, dan juga P3K Teknis. Mulai dari siapa saja sih yang bisa mendaftar dan juga afirmasi yang diberlakukan untuk masing-masing P3K tersebut. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, yuk dukung Mimin dulu dengan klik tombol subscribe kalian. Dan jangan lupa untuk nyalakan juga tombol notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan info-info terbaru dari aku. Terima kasih. Oke teman-teman, kali ini saya akan sedikit menjelaskan ya terkait dengan perbedaan dari P3K Guru, P3K Nakes, dan juga P3K Teknis. Nah, di sini banyak teman-teman yang masih bingung, saya harus daftar di mana sih, P3K Guru, ataukah P3K Nakes, ataukah P3K Teknis? Karena P3K ini ada 3 kategori ini teman-teman ya, termasuk untuk tahun 2023 ini teman-teman. Nah, kemudian di sini kita lihat dari beberapa hal teman-teman ya. Yang pertama, penyelenggara untuk yang P3K Guru ini tentunya adalah Kemdikbudristek ya. Kemdikbudristek teman-teman, bekerja sama dengan BKN. Kemudian untuk P3K Nakes ini adalah Kemenkes, Kementerian Kesehatan. Kemudian untuk P3K Teknis ini adalah selain dari yang dua ini teman-teman ya. Misalkan Kemenhub, kemudian Badan Penelitian, kemudian BKN juga, dan lain-lain teman-teman ya. Nah, kemudian untuk penempatannya teman-teman, tentunya untuk yang P3K Guru ini penempatannya adalah di sekolah-sekolah negeri teman-teman ya, sekolah negeri di bawah naungan Kemdikbudristek. Kemudian untuk Kemenkes ini tentunya adalah di rumah sakit, kemudian puskesmas, dan lain-lain yang di bawah naungan Kemenkes ini, yang milik pemerintah teman-teman. Sedangkan yang ini bisa jadi ditempatkan jadi misalkan di pengadilan tinggi teman-teman ya, di pengadilan tinggi. Kemudian ada yang sebagai penyuluh pertanian gitu teman-teman. Misalkan ada juga yang jadi ditempatkan di badan penelitian dan lain sebagainya teman-teman ya. Nah, ini gambaran umumnya saja. Kita lanjut lagi teman-teman. Oh ya, di P3K Teknis ini juga ada Kemenak teman-teman ya. Saya lupa tadi ada Kemenak juga. Nah, di sini yang guru Kemenak itu masuk di P3K Teknis teman-teman ya, bukan di PPPK Guru. Jadi buat teman-teman yang kok ada guru di P3K Teknis, itu adalah guru guru Kemenak teman-teman ya. Guru Kemenak, kemudian ada dosen juga di sini dan lain-lain teman-teman ya. Jadi banyak lagi untuk yang P3K Teknis ini teman-teman. Oke teman-teman, sekarang terkait siapa saja sih yang bisa mendaftar di P3K Guru, P3K Nakes, dan juga P3K Teknis teman-teman ya. Kita mulai dari yang pertama, P3K Guru teman-teman. Nah, untuk P3K Guru ini pendaftarnya dikategorikan menjadi 4 kategori teman-teman ya. Yang pertama adalah pelamar pertama atau P1 dikenalnya teman-teman. Nah, ini adalah teman-teman kita yang sudah ikut PPPK Guru di tahun 2021 dan mereka lulus, statusnya P ya, memenuhi ambang batas. Jadi mereka lulus PG, tapi mereka belum dapat penempatan. Itu teman-teman ya untuk P1. Kemudian kategori kedua atau pelamar kedua atau P2 teman-teman. Ini adalah teman-teman kita yang terdaftar pada database BKN teman-teman ya. Sebagai apa? Sebagai mantan THK2 teman-teman ya, atau ex-THK2. Dan dia tidak termasuk dari P1 ya. Bukan P1 teman-teman ya.
Artinya dia tidak lulus PG atau dia belum pernah mengikuti PPPK Guru tahun 2021. Inilah kategori yang kedua. Kemudian ada juga yang P3 teman-teman ya. P3 atau kategori ketiga ini adalah guru non ASN bukan P1 teman-teman ya. Guru non ASN. Non ASN bukan P1 tentunya, bukan P2 juga ya, guru non ASN. Minimal sudah 3 tahun ya teman-teman ya. Minimal 3 tahun di Dapodik. Jadi patokannya Dapodik. Meskipun teman-teman misalkan udah mengajar 6 tahun tapi di Dapodik baru terdaftar 2 tahun, maka di Dapodik yang dilihat teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang misalkan sudah memenuhi 3 tahun mengajar, silahkan diurus teman-teman ya Dapodiknya. Misalkan di Dapodiknya baru 1 tahun, silahkan segera diurus teman-teman ya ke operator sekolah. Kemudian pelamar keempat atau P4 ya, prioritas 4 teman-teman. Nah ini adalah pelamar umum. Pelamar umum. Siapakah pelamar umum ini? Jadi pelamar umum itu adalah pelamar yang terdaftar sebagai lulusan PPG teman-teman ya. Lulusan PPG pada database BKN teman-teman, atau yang terdaftar guru yang terdaftar di Dapodik. Terdaftar di Dapodik teman-teman ya. Dapodik. Nah ini ya guru atau pelamar ya, jangan guru. Pelamar yang terdaftar di Dapodik. Jadi bisa jadi yang P4 ini adalah lulusan PPG, bisa jadi juga dia bukan lulusan PPG tapi terdaftar di Dapodik teman-teman. Seperti itu ya untuk PPPK guru ini teman-teman. Kemudian untuk yang P1 ini tentunya hanya menunggu penempatan teman-teman ya, karena sudah lulus penempatan, dan banyak teman-teman kita yang sudah dapat penempatan untuk kategori P1. Kemudian P2, P3 ini ada seleksi observasi teman-teman ya. Observasi baru nanti kalau ada sisa baru diurus ke yang pelamar keempat teman-teman. Tapi kalau sudah full maka P4 ini tidak masuk ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke P3K Nakes teman-teman. Nah, untuk P3K tenaga kesehatan, teman-teman ya, ada 2 kategori pelamar yang diprioritaskan ya, atau 2 kategori yang bisa melamar di sini. Yang pertama adalah XTHK2. XTHK2 yang terdaftar di database BKN. Jadi harus sudah terdaftar di database BKN. Kalau dia belum terdaftar meskipun XTHK2, maka dia tidak akan termasuk dalam PPPK Nakes ini teman-teman ya. Jadi usahakan untuk terdaftar di BKN teman-teman. Kemudian yang kedua adalah tenaga kesehatan Nakes non ASN. Non ASN terdaftar pada Sistem Informasi SDM Kesehatan. Terdaftar pada DMK teman-teman ya, Sistem Informasi SDM Kesehatan, Kemenkes ya, Kementerian Kesehatan. Jadi ada 2 kategorinya ya untuk yang P3K Nakes ini, yaitu XTHK2 yang terdaftar pada BKN atau tenaga kesehatan non ASN yang terdaftar pada Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan teman-teman. Kemudian baru yang ketiga ini terkait dengan P3K teknis teman-teman ya. Hai teman-teman, buat kalian yang lagi cari e-book untuk persiapan PPPK tahun 2023, aku merekomendasikan kalian untuk pakai e-book dari aku ini teman-teman ya. Isinya sudah ada manajerial, sosial kultural, dan wawancara teman-teman. Sudah ada soal, kunci jawaban, dan juga pembahasannya. Ada bocoran soal PPPK tahun 2022, ada kisi-kisi beberapa kompetensi teknis, dan ada trik menjawab soal cepat. Jadi buat kalian yang lagi persiapan untuk menghadapi PPPK tahun 2023, aku saranin banget kalian untuk mempunyai e-book ini teman-teman. Langsung aja DM ke IG aku. Oke teman-teman, semoga sukses. Kalau untuk P3K teknis ini, semua yang tidak termasuk dari P3K guru dan P3K nakes ya, bukan termasuk dari PPPK guru dan bukan juga P3K nakes. PPPK nakes, kemudian dia memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun. Minimal 2 tahun pada bidang yang sesuai dengan yang dilamar. Jadi kalau kerjanya ini misalkan di bidang A, maka yang didaftar pada formasi P3K teknis adalah di bidang A itu juga teman-teman ya, jadi harus sesuai antara pengalaman kerjanya dan bidang yang dilamar teman-teman. Seperti itu teman-teman ya.
Saya contohkan di sini untuk yang dosen ya. Misalkan teman-teman mau lamar dosen di P3K teknis, maka teman-teman harus punya pengalaman kerja sebagai dosen ini minimal 2 tahun, teman-teman ya. Minimal 2 tahun baru bisa daftar sebagai dosen di P3K teknis. Gitu contohnya teman-teman ya. Nah, itu dia teman-teman ya perbedaannya antara P3K guru, P3K nakes, dan P3K teknis untuk kategori siapa sih yang bisa mendaftar teman-teman. Oke, silahkan coba teman-teman screenshot. Kita akan lanjut lagi ke afirmasi yang diberlakukan pada P3K guru, nakes, dan teknis ini teman-teman. Oke teman-teman, yang berikutnya adalah terkait kebijakan atau afirmasi yang diberlakukan untuk P3K guru, P3K nakes, dan juga P3K teknis teman-teman ya. Kita mulai dari yang pertama yaitu P3K guru. Yang pertama adalah semua pelamar yang memiliki sertifikat pendidik ya atau serdik, tentunya yang sesuai atau linier dengan formasi yang dilamar akan mendapatkan nilai paling tinggi sebesar 100% dari nilai maksimal kompetensi teknis teman-teman ya. Jadi ada tambahan nilainya ya, maksimal 100% ya dari nilai kompetensi teknisnya. Jadi kompetensi teknisnya yang akan mendapatkan tambahan teman-teman ya, kompetensi teknis. Kemudian yang kedua, berusia di atas 35 tahun. Jadi kalau usianya lebih besar dari 35 tahun, terhitung saat pendaftaran dan berstatus aktif mengajar sebagai guru selama 3 tahun hingga saat ini berdasarkan data Dapodik. Kemudian minimal dia aktif mengajar selama 3 tahun. Aktif mengajar. Aktif mengajar teman-teman ya. Mendapatkan tambahan nilai sebesar 15% teman-teman ya, 15% dari nilai maksimal kompetensi teknis. Kompetensi teknis teman-teman ya. Kemudian kategori yang ketiga adalah penyandang disabilitas. Disabilitas. Ini mendapatkan tambahan nilai 10% dari nilai kompetensi teknis teman-teman ya. Kemudian yang keempat adalah THK2. THK2 yang aktif mengajar sebagai guru selama 3 tahun. 3 tahun aktif mengajar. Sampai dengan saat ini teman-teman, itu mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% juga ya untuk kompetensi teknisnya. Kemudian yang kelima, tambahan nilai sebagaimana dimaksud pada poin yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat, berlaku kumulatif teman-teman ya, kumulatif. Dengan maksimal nilainya 100% tentunya teman-teman. Misalkan dia sudah dapat serdik, sudah usia lebih dari 35 tahun, maka ini akan dikumulatifkan teman-teman ya, 100% dan 15%. Seperti itu misalkan ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk yang PPPK guru ini afirmasinya hanya untuk kompetensi teknis teman-teman ya. Jadi teman-teman kita yang P3K guru ini kalau sudah punya serdik, kemudian usia lebih dari 35, kemudian ada THK2 juga, ini mereka biasanya lebih konsen kepada 3 kompetensi yang harus dikerjakan, yaitu manajerial, kemudian sosial kultural atau soskul, dan wawancara. Karena ini tidak ada penambahannya teman-teman ya, yang ada penambahannya hanya kompetensi teknis. Itu afirmasi untuk P3K guru teman-teman. Kemudian kita akan ke P3K nakes ya, apa saja sih tambahan nilainya teman-teman atau afirmasinya. Yang pertama teman-teman ya, pelamar yang melamar pada fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria terpencil atau sangat terpencil ini mendapatkan tambahan nilai sebesar 35% teman-teman. 35% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu sebesar 158. 35% kompetensi teknis yaitu 158. Kemudian yang kedua, pelamar yang berusia 35 tahun ke atas. Jadi usianya lebih dari 35 tahun ya, sama seperti PPPK guru. Pada saat mendaftar dan memiliki masa kerja paling singkat 3 tahun secara terus-menerus serta melamar di fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini sebagai non-ASN. Non-ASN dia melamar pada tempat dia bekerja. Tempat kerja. Kemudian kerja 3 tahun berturut-turut teman-teman ya, aktif bekerja 3 tahun berturut-turut. Dia mendapatkan tambahan nilai sebesar 25% teman-teman ya. Dari nilai kompetensi teknis tertinggi yaitu sebesar 113. Jadi tambahan nilainya 113 teman-teman ya untuk yang kriteria kedua. Kemudian yang ketiga, untuk pelamar yang melamar di fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini.
daftar pada tempat kerja dia. Kemudian dia adalah non-ASN. Non-ASN, dia mendapatkan tambahan nilai sebesar 15% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis, yaitu sebesar 68, teman-teman, untuk kategori ketiga ini ya. Jadi dia sama seperti yang kategori kedua, tapi usianya kurang dari 35 tahun yang nomor 3 ini, teman-teman ya. Jadi afirmasinya lebih sedikit, teman-teman. Kemudian yang keempat, pelamar dari penyandang disabilitas yang sudah diverifikasi jenis dan derajat kedisabilitasannya sesuai dengan jabatan yang dilamar mendapatkan tambahan nilai sebesar 10%. Jadi disabilitas itu dapat tambahan nilai 10% dari nilai kompetensi teknis, yaitu sebesar 45, teman-teman ya. Kemudian yang kelima, pelamar yang sedang dan atau telah melaksanakan pengabdian berupa salah satu pelayanan kesehatan masyarakat melalui penugasan dari Kementerian Kesehatan. Jadi yang sedang pengabdian dari Kemenkes ya, dari Kementerian Kesehatan itu mendapatkan nilai sebesar 5% ya, tambahannya 5% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis, yaitu sebesar 23, teman-teman ya. Itu dia untuk yang afirmasi P3K Nakes. Nah, kemudian bagaimana untuk yang P3K teknis, teman-teman ya? Oke teman-teman, untuk yang P3K teknis ini afirmasinya itu tergantung apakah mereka memiliki sertifikat keahlian, teman-teman ya, sertifikat keahlian yang dibutuhkan atau yang sesuai dengan yang dilamar. Itu afirmasinya teman-teman ya, sertifikat keahlian atau sertifikat profesi, teman-teman. Nah, ada beberapa yang dapat tambahan nilai ini ya untuk P3K teknis ini, teman-teman. Saya akan bacakan beberapa saja, teman-teman, sebagai contoh ya. Misalkan nih yang pertama adalah penerjemah, teman-teman ya, penerjemah ahli pertama. Ini melampirkan sertifikat profesi, hasil UKBI, TOEFL, IELTS, dan yang lainnya, teman-teman, yang sesuai dengan yang dilamar ini ya. Penerjemah ini dia dapat tambahan nilai 25%, teman-teman ya, dari nilai kompetensi teknis paling tinggi, teman-teman. Kemudian misalkan lagi ada pamong budaya ya, pamong budaya. Saya tuliskan dulu, pamong budaya. Ini melampirkan sertifikat profesi, mendapatkan nilai 25% juga. Kemudian ada teknis jalan dan jembatan terampil, ini melampirkan syarat sertifikat keahlian, itu mendapatkan 15%. Teknik jalan, teman-teman ya. Kemudian ada juga yang pekerja sosial ahli pertama, teman-teman, mendapatkan 25% jika melampirkan sertifikat kompetensi ya untuk pekerja sosial. Pekerja sosial banyak lagi yang lainnya, teman-teman ya. Kemudian ada penyuluh sosial juga. Penyuluh sosial ini dapat 25% tambahannya kalau ada sertifikat kompetensi di bidang penyuluh sosial. Gitu, teman-teman ya. Ada banyak lagi, nanti mungkin saya akan coba cari dan coba saya lampirkan, teman-teman ya, untuk yang P3K teknis ini karena banyak, teman-teman. Nah, itu dia, teman-teman, untuk kebijakan atau afirmasi yang berlaku pada 3 P3K ini ya, yang sebentar lagi akan dibuka. Kabarnya tanggal 16 September, teman-teman ya, tinggal 16 hari lagi akan dibuka, teman-teman. Semoga afirmasinya makin banyak dan makin bisa membantu teman-teman ya agar lulus menjadi PPPK atau ASN PPPK, teman-teman. Oke teman-teman, semangat, semoga teman-teman sukses. Oke teman-teman, sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih untuk partisipasi kalian dan terima kasih juga karena teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Jika menurut teman-teman video ini bermanfaat, jangan lupa dukung Mimin dengan klik like, komen, subscribe, dan nyalain juga tombol loncengnya. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian yang lain supaya manfaatnya tidak berhenti di kalian. Oke teman-teman, terima kasih. See you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.